Halo, halo, selamat siang, selamat sore, rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang bergabung di acara sesi informasi Fulbright Master's Degree Program, yang mana menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran, yaitu 15 Februari 2025. Senang sekali saya Mita dari tim komunikasi Aminef menjadi host dan juga moderator Anda pada sesi siang atau sore hari ini. Kami juga ingin mengucapkan selamat bergabung kepada Anda yang mungkin menyimak acara ini di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia. Namun ini adalah acara yang spesial karena akan menghadirkan sesi di mana calon aplikan bisa berinteraksi langsung dengan para alumni Fulbright Master's Degree di dalam breakout room sehingga Anda sebagai calon aplikan bisa berinteraksi dan juga bertanya secara langsung dengan para alumni, terutama tentang esai-esai Anda, yaitu study objective dan juga personal statement, yang merupakan dua esai yang diperlukan untuk melamar program beasiswa ini. Jadi, kalau Anda menyimak di Facebook page group, maksud saya di Facebook page Aminah Fulbright Indonesia, dan ingin bergabung bersama kami di Zoom Meeting, tentu boleh sekali silakan temukan tautan pendaftaran Zoom Meeting-nya di Instagram Story dan Facebook Story laman Aminah Fulbright Indonesia. Acara ini akan berlangsung selama 2,5 jam, jadi 1 jam pertama adalah sesi informasi dan juga tanya jawab program Fulbright Master's Degree Program. Lalu setelah itu 1,5 jam yang kedua adalah sesi di dalam breakout room bersama para alumni. Total akan ada 8 breakout room yang akan kami buka dan ada 16 orang alumni yang telah meluangkan waktu mereka untuk bisa berinteraksi dengan Anda dan juga membantu Anda dalam memfinalisasikan aplikasi Fulbright Master's Degree. Oh ya, saya juga nanti akan menyampaikan informasi tentang kesempatan atau peluang untuk terseleksi mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition. Baik, langsung saja saya akan mulai sesi informasi ini dengan video dari alumni Fulbright yang menghadirkan alumni Fulbright asal Indonesia dan juga Amerika Serikat yang menceritakan bagaimana program ini telah mengubah mereka dari sisi personal maupun profesional. Seperti apa ceritanya? Berikut ini adalah video yang saya bagikan dari akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Selamat menyimak dan juga selamat mengambil inspirasi dari video tersebut. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields.
Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously, the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance. Whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Itu tadi video yang menghadirkan total ada 12 orang alumni Fulbright asal Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, sekarang pertanyaan kepada Anda, bagaimanakah supaya bisa menyusul langkah jejak kaki mereka menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya? Kami harap peluang Fulbright Master Degree ini adalah jawaban bagi Anda. Berikut ini akan kami sampaikan informasi mengenai program Fulbright Master Degree. Nah, saya ingin membuka dengan quote atau kutipan dari salah satu alumni yang menyampaikan bahwa beasiswa Fulbright memperluas wawasan saya tentang dunia secara keseluruhan dan khususnya bidang studi saya. Saya juga banyak berkembang secara personal, menjadi lebih sadar akan isu-isu sosial dan adaptif terhadap lingkungan yang terus berubah. Ini adalah kutipan yang disampaikan oleh penerima beasiswa Fulbright, Daniel Wijaya, yang berkuliah bidang studi Computer Science di New York University. Nah, sebagai informasi, program Fulbright itu merupakan program pendidikan terkemuka di Amerika Serikat,
yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antar warga Amerika dan juga warga berbagai negara lainnya. Program ini membuka kesempatan bagi mereka yang berasal dari berbagai kalangan yang memiliki prestasi. Jadi bisa dari kalangan mahasiswa, dosen, seniman, guru, dan lain-lain sebagainya. Karena program Fulbright itu beragam yang ditawarkan. Kalau di Indonesia sendiri ada 4.600 orang alumni sejak tahun 1952. Para alumni ini dari Indonesia dan Amerika, mereka menjalani berbagai kegiatan studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan lain-lain sebagainya. Karena ini adalah sebuah program pertukaran, maka orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa Fulbright itu sudah pasti menjalankan kegiatan di Amerika Serikat. Dan orang Amerika yang mendapatkan beasiswa Fulbright, dia bisa memilih salah satu negara yang juga berkolaborasi untuk beasiswa Fulbright ini, dan salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Para penerima beasiswa Fulbright memiliki visi dan misi, yaitu mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright asal Indonesia yang pertama-tama? Ada Rustandi Katakusuma, Haji Agus Salim, dan Hasan Syadili. Nah, apa sajakah keunikan beasiswa Fulbright ini? Yang pertama adalah adanya jejaring global atau global network yang ditawarkan. Nanti di Amerika Serikat selama menjalani program akan ada banyak program beasiswa, maksud saya program atau aktivitas yang dikhususkan bagi penerima beasiswa Fulbright. Jadi seperti contohnya ada Fulbright Enrichment Seminar, atau misalkan ada program Fulbright Gateway, dan lain-lain sebagainya. Disitulah Anda memiliki kesempatan untuk ketemu dengan penerima beasiswa Fulbright dari negara lainnya. Kami harap dengan adanya jejaring ini dan juga adanya persahabatan bisa menjadi awal dari sebuah kolaborasi profesional di masa yang mendatang. Lalu kami juga memberikan bantuan untuk proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Dalam hal ini berarti Anda cukup melamar beasiswanya, mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance, kami akan bantu prosesnya kemudian. Kami juga menyediakan bantuan akademis dan non-akademis selama studi di Amerika Serikat, dan ada kesempatan untuk menjalani pre-academic training sebelum memulai perkuliahan Fulbright Master's Degree. Pre-academic training ini bertujuan untuk memperdalam kesiapan Anda dalam menempuh perkuliahan jenjang Master's Degree. Setelah program S2 studinya selesai, Anda dipersilakan untuk menjalani post-academic training dan juga internship apabila menemukan kesempatan tersebut, dan kami akan berikan waktu selama kurun waktu maksimal 1 tahun. Kami akan dukung dengan cara membantu mengurus izin tinggal Anda selama mengikuti post-academic training atau internship tersebut. Kami juga membantu dalam melamar visa Amerika Serikat tipe J1 untuk penerima beasiswa. Kalau misalkan ingin membawa serta anggota keluarga inti, yaitu suami atau istri dari penerima beasiswa dan juga anak-anak yang usianya di bawah 21 tahun, hal tersebut juga diperkenankan. Kami akan membantu untuk melamar visa bagi keluarga. Dengan catatan, tidak ada tambahan biaya yang dialokasikan untuk mereka yang ingin membawa serta anggota keluarga. Jadi harus menanggung secara mandiri ya. Dan keunikan Fulbright lainnya, beasiswa ini terbuka untuk semua kalangan sepanjang Anda bisa memenuhi persyaratan minimalnya. Nah, sebelum kita berlanjut kepada persyaratan untuk mendaftarkan Fulbright Master's Degree, berikut ini adalah persyaratan umum untuk mendaftar beasiswa Fulbright. Yaitu Anda merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, lalu komitmen pada bidang studi yang dipilih. Yang berikutnya adalah memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, sanggup menyelesaikan studi S2 di Amerika, dan kembali ke Indonesia setelah program. Berkaitan dengan batasan usia, kami memiliki informasi sebagai berikut. Program ini terbuka untuk warga negara Indonesia
Dan kami harapkan setidaknya yang bersangkutan itu masih dalam usia kerja minimum 5 tahun sebelum usia pensiun. Jadi saya contohkan ya, misalkan ada seorang ASN usia 48 atau 49 tahun, lalu ingin studi ke Amerika Serikat untuk jenjang S2 dan melamar Fulbright Master's Degree, maka hal tersebut sih bisa dilakukan karena setelah program selesai, dia masih punya masa bakti sebelum memasuki usia pensiun, yang mana untuk ASN biasanya usianya sekitar 57 atau 58, tergantung instansi masing-masing. Ya. Nah, apa sajakah fasilitas yang ditawarkan? Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Misalnya, saat ini Anda berdomisili di Kota Ambon, lalu diundang untuk seleksi wawancara di Jakarta. Maka kami akan menanggung memberikan tiket pesawat pulang pergi dari Ambon, Jakarta, dan dari Jakarta pulang lagi ke Ambon setelah seleksinya, serta akomodasi serta uang sakunya, sehingga Anda bisa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saat mengikuti program di Amerika Serikat, kami akan memberikan biaya program, uang saku bulanan, serta uang penunjang kegiatan lainnya. Di sini juga termasuk adalah biaya kuliah, serta untuk uang penunjang kegiatan itu contohnya adalah uang untuk allowance di awal untuk membeli buku, membeli laptop, dan juga uang settling in yang digunakan pada saat awal keberangkatan atau kedatangan ke Amerika Serikat. Kami memberikan tiket pesawat pulang pergi 1 kali, yaitu dari domisili Anda di Indonesia, dimanapun, berangkat ke Amerika Serikat, dan nanti setelah selesai dari program S2, kami berikan tiket pulang, ya, setelah programnya. Untuk asuransi kesehatannya, kami berikan mulai sejak hari pertama Anda sampai di Amerika Serikat. Nah, bagaimanakah informasi spesifik tentang program Fulbright Master's Degree untuk studi jenjang S2? Berikut ini adalah informasinya. Fulbright Master's Degree Program membuka aplikasi, menerima aplikasi dari Anda yang ingin studi S2 di bidang studi apapun, kecuali yang berkaitan dengan perawatan pasien atau kontak klinis dengan pasien. Nah, pertanyaan dari saya, supaya rekan-rekan semuanya bisa sama-sama saling menyemangati, silakan tinggalkan pesan di kolom chat di Zoom Meeting. Anda apabila mendapatkan kesempatan untuk Fulbright Master's Degree, ingin kuliah di bidang studi apa? Silakan disampaikan di kolom chat di Zoom Meeting ini. Terima kasih banyak. Sudah ada yang menuliskan International Security, English Literature, MBA, Data Science, Master of Commerce, Psychology, TESOL, Climate Change, Civil Engineering, Environmental Engineering, Geography Education, lalu ada Agriculture and Environment, Food Technology, Public Health, Human Resources, School Counseling, Government Contract Law, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak untuk kontribusinya. Senang sekali mendengar teman-teman sudah punya kira-kira untuk bidang studi ini apa yang diinginkan untuk program Fulbright Master's Degree. Ya, terima kasih banyak sudah membagikan informasi ini. Semoga bisa saling menyemangati ya. Nah, sekali lagi untuk bidang studi terbuka untuk semua bidang kecuali yang berkaitan dengan perawatan pasien. Oke. Lalu bagaimana? Misalnya saya saat ini seorang dokter umum ingin kuliah S2 ke Amerika Serikat. Apakah bisa? Tentu bisa. Silakan Anda pilih bidang studi yang tidak berkaitan dengan pasien. Ya, contohnya ada juga beberapa kandidat yang merupakan berlatar belakang dokter. Mereka berkuliah di bidang seperti contohnya public health, stem cell research, dan lain-lain sebagainya yang itu bukanlah merupakan kontak klinis dengan pasien. Bagaimanakah dengan persyaratannya? Yaitu harus sudah memiliki gelar S1. Atau kalau misalkan Anda lulusan D4, boleh juga melamar program ini. Pertanyaan yang sering kami juga dapatkan, bagaimanakah apabila saat ini saya merupakan mahasiswa semester akhir? Nah, bila Anda bisa mendapatkan SKL atau surat keterangan lulus sementara yang
bisa didapatkan per tenggat waktu 15 Februari 2025, maka Anda sudah bisa melamar program Fulbright Master Degree, ya. Persyaratan berikutnya adalah kemampuan bahasa Inggris. Silakan Anda sertakan TOEFL ITP minimal 550, TOEFL IBT minimal 80, IELTS minimal 6,5, atau Duolingo 125. Bagaimanakah apabila belum punya skor hingga saat ini? Silakan Anda pilih dari salah satu tes ini, manakah yang paling mudah Anda lakukan. Misalkan Anda memiliki ingin mengambil tes Duolingo, hal tersebut dipersilakan. IELTS juga dipersilakan. Jadi, sepanjang Anda memenuhi batasan minimal, maka Anda bisa menggunakannya. Untuk TOEFL Prediction, tidak bisa dipergunakan ya untuk melamar Fulbright Master Degree. Adapun untuk minimum IPK pada jenjang S1 atau D4-nya adalah 3,0 pada skala 4. Untuk lama pembiayaan adalah selama maksimal 2 tahun, kecuali apabila program beasiswa, maksud saya program studi Anda itu memang menyatakan bahwa program tersebut jangka waktunya adalah 2 semester atau 3 semester, maka pembiayaannya juga kami akan sesuaikan demikian. Batas waktu pendaftaran adalah 15 Februari 2025, artinya ada kurang lebih 3 minggu lagi dari sekarang untuk Anda bisa mengisi formulir aplikasi daring. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Silakan Anda akses tautan aplikasi daring yang ada di laman Aminef, lalu bila belum memiliki akun, silakan klik register. Dari sini Anda akan diminta untuk mengisi data awal, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, email, password, dan konfirmasi password. Lalu silakan klik register. Di sini Anda akan menemui beberapa program beasiswa Fulbright yang saat ini sedang menerima aplikasi daring. Silakan klik yang Fulbright Master Degree. Lalu silakan Anda membaca informasi yang terdapat di dalam keterangan Fulbright Master Degree tersebut. Lalu setelah itu klik Begin Application Process. Setelah Begin Application Process, Anda akan mendapati tombol-tombol yang berikut ini, seperti yang ada di tangkapan layar yang saya tampilkan. Kami menyiapkan panduan untuk Anda bisa mengisi bagian-bagian ini secara tepat. Bisa ditemukan di bawah tombol Download Guide. Anda akan mendapati PDF file dalam bahasa Indonesia untuk bisa membantu Anda mengisi bagian-bagian yang ada di dalam formulir aplikasi Fulbright Master Degree-nya. Nah, apabila semua bagian sudah dilengkapi dengan baik dan benar, silakan klik Submit dengan cara menuliskan nama lengkap Anda, lalu tanggal Anda menyelesaikan aplikasi, lalu klik Submit. Berikut ini adalah beberapa catatan yang juga perlu kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan teknis terkait formulir aplikasi daring, boleh sekali dilampirkan, dilayangkan ke helpdesk@aminef.or.id. Silakan Anda buat aplikasi daringnya, lalu bisa dikunjungi, tidak harus sekali isi langsung selesai, dapat dikunjungi berulang kali. Kalau sudah lengkap, klik tombol submit. Itu artinya Anda sudah tidak bisa lagi melakukan editing isian aplikasi daring Anda. Kami juga sarankan untuk tidak menunggu 15 Februari untuk melaksanakan langkah ini untuk menghindari adanya kendala mengakses formulir aplikasi. Berikut ini adalah gambaran tentang alur proses bagi Anda yang nantinya mendaftar Fulbright Master Degree. Tenggat waktu pendaftaran adalah 15 Februari 2025, maka step atau langkah berikutnya adalah kami akan memanggil mereka yang lolos ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan wawancara yang akan berlangsung di sekitar bulan April hingga bulan Mei. Nah, apabila setelah seleksi wawancara tersebut Anda dinyatakan sebagai kandidat atau calon penerima beasiswa Fulbright, maka Anda akan mengikuti proses berikutnya, yaitu Anda akan menjalani persiapan dan juga nantinya tes TOEFL IBT dan GRE. Di sini untuk timeline
ada waktu beberapa bulan yang akan dilalui karena ini juga termasuk di dalamnya adalah kegiatan kursus untuk bisa memperdalam kemampuan IBT dan GRE sebelum nanti Anda diteskan. Namun kami sangat sarankan kalau bisa sebaiknya mencicil belajar secara mandiri dengan menggunakan resource yang ada banyak ditemukan di internet mulai dari jauh-jauh hari ya, tidak menunggu di timeline ini mendekat. Oke. Nah, setelah Anda daftarkan untuk tes TOEFL IBT dan juga GRE, hasilnya kami bawa ke tahapan berikutnya, yaitu pendaftaran di kampus Amerika Serikat. Di mana untuk Anda, aplikan Fulbright Master's Degree, kami akan membantu untuk melamar 4 kampus yang berbeda di Amerika Serikat yang sesuai dengan bidang studi dan juga spesialisasi yang ingin Anda ambil. Kalau misalkan per saat ini sudah memiliki bayangan, saya ingin daftarkan di kampus A, B, C, D, ya. Silakan tuliskan di dalam formulir aplikasi daring pada bagian yang telah ditetapkan. Nah, nanti kalau sudah Anda sampai di tahapan ini, kami akan review bersama dengan Anda juga untuk melakukan finalisasi daftar kampusnya. Kalau seumpamanya nanti daftar kampus sudah difinalisasikan, kami akan menjalankan aplikasi Anda ke sekolah-sekolah yang Anda telah setujui tersebut, dan kita sama-sama menunggu pengumuman dalam hal ini mendapatkan letter of acceptance dari kampus. Misalnya Anda mendapatkan 2 LOA, tentu adalah tugas Anda untuk melakukan pertimbangan final, kira-kira dari 2 LOA tersebut, manakah yang ingin dikonfirmasi penempatannya. Nah, silakan kalau sudah mengonfirmasi penempatan, kami akan mengundang Anda untuk menjalani orientasi prakeberangkatan, sehingga Anda bisa ketemu dengan calon Fulbrighter yang lainnya yang sama-sama akan berangkat ke Amerika Serikat. Kami akan bekali dengan berbagai informasi seperti bagaimanakah caranya mencari apartemen yang tepat untuk Anda, bagaimanakah tips untuk mengelola keuangan, tips untuk studi di Amerika Serikat, tips untuk riset dan juga tulis-menulis sehingga terhindar dari plagiarisme, dan lain-lain sebagainya. Barulah nanti berangkat ke Amerika Serikat, termasuk juga di dalamnya ada kegiatan wawancara visa yang semuanya ini akan dipandu dan dibantu oleh tim Aminef. Di sini timeline atau alur proses terlihat ada sekitar 18 bulan. Mendaftar 15 Februari 2025, keberangkatannya adalah di pertengahan tahun depan 2026. Selama proses, kami membantu Anda untuk mendapatkan LOA ke Amerika Serikat. Ya. Tips mendaftar, pastikan dokumennya lengkap sesuai dengan persyaratan. Ada formulir aplikasi, termasuk esai, studi objektif, dan juga personal statement. Lalu setelah itu skor kemampuan bahasa Inggris, ada 3 surat rekomendasi, KTP atau SIM atau paspor, atau manapun yang masih berlaku ya. Dan setelah itu transkrip akademis dan ijazah, CV, dan juga komponen-komponen lainnya yang ada di dalam formulir aplikasi daring. Sedikit catatan penting tentang esai. Esai itu haruslah merupakan hasil karya mandiri dan plagiarisme akan mengakibatkan diskualifikasi dari proses pendaftaran atau seleksi beasiswa Fulbright. Untuk akses informasi terkini, nanti masuk ke laman Aminef ya, www.aminef.or.id. Silakan kunjungi bagian Grants for Indonesians, lalu temukan Fulbright Master's Degree Scholarship. Kami juga hadir di media sosial, ada Facebook, ada juga X atau dulunya Twitter, dan juga ada Instagram. Rekaman acara ini juga kami akan nantinya unggah ke akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia supaya bisa disaksikan ulang oleh Anda. Kalau ada pertanyaan, boleh sekali menghubungi tim kami melalui pesan WhatsApp di nomor 0811 9059 085 atau mengirimkan email ke communications@aminef.or.id. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Jadi nanti Anda bisa berinteraksi secara langsung dengan staf Aminef.
Sedikit informasi mengenai American Indonesian Exchange Foundation. Kami adalah yayasan pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan kami dibentuk pada tahun 1992 dan merupakan yayasan nilai baduy bangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika dan Indonesia. Hari ini Anda mendengarkan informasi mengenai program Fulbright Master's Degree ya. Ini adalah satu dari total 9 program beasiswa Fulbright yang kami tawarkan untuk warga negara Indonesia. Selain program Fulbright, kami juga mengelola 2 program lainnya, yaitu Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange Program. Kami juga ingin menampilkan satu testimoni dari para alumni. Ini akan ada ditampilkan dari Adibah yang merupakan peraih beasiswa Fulbright Master's Degree 2020 untuk studi di Columbia University di bidang linguistik terapan. Dia menyampaikan bahwa Fulbright memberikan saya kesempatan menempuh pendidikan di Amerika Serikat di tahun 2020. Alhamdulillah saat pandemi saya bisa belajar S2 bidang linguistics di Teachers College, Columbia University, dan mendapatkan banyak kesempatan lainnya seperti internship dan global network dari beasiswa ini. Walaupun seleksi cukup panjang, ini sebanding bahkan melampaui dari apa yang akan kita dapatkan melalui beasiswa Fulbright ini. Jadi jangan ragu untuk mendaftar, selamat mencoba. Nah, demikian rekan-rekan informasi mengenai program Fulbright Master's Degree. Semoga informasi ini bisa membantu Anda yang saat ini finalisasi aplikasi program yang tenggat waktunya 15 Februari 2025. Nah, untuk membantu Anda menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki seputar program, kami ingin mengundang Anda untuk menggunakan fitur raise hand untuk supaya bisa menyampaikan satu pertanyaan kepada kami. Silakan gunakan seperti ini. Kami persilakan satu orang satu pertanyaan supaya kita bisa memberikan kesempatan kepada rekan-rekan lainnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Langsung saja saya ingin persilakan atas nama Daud untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan. Baik, terima kasih Kak Mita atas kesempatannya. Maaf belum bisa menyalakan kamera. Baik, Saya ada Daud. pertanyaan mengenai aplikasi. Ya. Persyaratan administrasinya itu ada tentang academic writing sample. Apakah diperbolehkan kalau di-submit-nya merupakan artikel jurnal yang ditulis dalam bahasa Inggris? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mengenai academic writing sample, apabila Anda sudah memiliki publikasi di jurnal sebelumnya dengan catatan Anda adalah penulis tunggal, maka silakan Anda gunakan esai tersebut sebagai writing sample Anda. Gitu ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Maaf Kak, ada satu lagi penulis tunggal boleh jadi penulis pertama dengan ada co-autornya juga atau nggak apa-apa seperti itu ya? Jadi penulis pertama. Sebaiknya adalah penulis tunggal, itu adalah persyaratannya karena kami ingin mengetahui kemampuan tulis-menulis Anda dalam bahasa Inggris, apakah nantinya bisa memenuhi persyaratan untuk kuliah jenjang S2 yang nanti banyak sekali tugas dan juga esai yang perlu ditulis dalam bahasa Inggris. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Daud untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Yasa Sepriana. Halo Mbak Mita, selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak. Mbak, pertanyaan saya adalah, ketika kita mendaftar menggunakan TOEFL ITV, anggaplah lagi rezekinya masuk gitu, ataupun menggunakan Duolingo. Nah, terus nanti kan kita akan didaftarkan ke kampus. Kalau misalkan di kampus tujuan tersebut, ternyata misalnya tidak menerima Duolingo, apakah kita harus melakukan tes kembali bahasa Inggris berdasarkan dengan kualifikasi kampus tersebut? Baik. Nah, terus pertanyaan kedua, Mbak, mau 2 ya? Apakah personal statement atau esainya itu yang disubmit ke Aminef itu harus atau wajib menggunakan bahasa Inggris atau bisa menggunakan bahasa Indonesia juga? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang nantinya dan juga rekan-rekan lainnya yang nantinya ingin daftar program Fulbright Master's Degree menggunakan TOEFL ITP, silakan Anda lakukan demikian dengan catatan Anda memiliki skor TOEFL yang itu memenuhi persyaratan minimum 550.
Nah, apabila Anda nantinya lolos ke tahapan berikutnya dan untuk proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat, TOEFL ITP itu tidak bisa digunakan untuk proses tersebut. Oleh karenanya, Aminef akan mendaftarkan Anda untuk yang pertama adalah persiapan untuk TOEFL IBT dan juga GRE, yaitu akan ada kursus yang akan dilaksanakan. Setelah kursus selesai, Anda akan didaftarkan tes TOEFL IBT atau GRE dan GRE tersebut, skornya nanti akan dipergunakan untuk mendaftar ke kampus di Amerika Serikat, dilampirkan bersamaan dengan dokumen Anda lainnya. Sedangkan untuk esai, studi objektif, dan personal statement itu haruslah dalam bahasa Inggris, tidak diperlukan dalam bahasa Indonesia. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya ya. Yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Dwiki Rahman Khan. Oke, halo, Kak. Oke, Halo, ya silakan. pertanyaan saya tadi saya melihat bahwasannya TOEFL IBT dan GMAT ya. Jadi kita juga harus melakukan tes GMAT setelah melakukan tes TOEFL IBT atau hanya salah satunya aja, Kak? Baik, terima kasih banyak. Nah, untuk tes yang akan dilaksanakan, untuk GMAT itu adalah sebuah tes potensi akademik yang perlu dijalani oleh mereka yang ingin kuliah di bidang-bidang studi tertentu, yaitu bidang studi yang berkaitan dengan manajemen, setelah itu perbankan, dan sebagainya. Untuk Anda yang ingin berkuliah namun tidak di bidang studi tersebut, maka nanti akan mengambil atau menjalani tes GRE atau Graduate Record Examination. Dan itu adalah berbeda dengan tes TOEFL IBT yang nantinya tes TOEFL IBT adalah mengukur kemampuan bahasa Inggris. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Berikutnya atas nama Agus Dwi Hastutik, silakan. Hai, selamat siang. Selamat Terima siang. kasih kita sudah berbagi informasinya sangat membantu sekali. Saya punya pertanyaan apabila kita sudah mendaftar kuliah terlebih dahulu dan sedang dalam proses menunggu LOE dari kampus, apakah harus mengikuti proses sebagaimana tadi dijelaskan, atau kalau daftarnya kemarin dan LOE-nya untuk tahun ini, apakah bisa Ya, berangkat baik. sesuai dengan LOE atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dwi, untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang ingin melamar Fulbright Master's Degree, karena LOE itu tidak dipersyaratkan, maka apabila Anda sudah memilikinya, Anda silakan pergunakan LOE tersebut sebagai dokumen tambahan. Dengan catatan bahwa mereka yang sudah memiliki LOE, yang berarti ini adalah untuk keberangkatan pertengahan tahun 2025 atau semester ganjil 2025, itu berarti tidak otomatis menjadikan Anda langsung berangkat ke Amerika ke pertengahan tahun ini. Anda masih harus tetap melaksanakan timeline sesuai dengan alur proses yang telah ditetapkan. Jadi alternatifnya adalah silakan follow up kepada pihak universitas nantinya apakah boleh LOE tersebut di-defer atau ditunda ke tahun semester ganjil 2026. Begitu ya untuk jawabannya. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan yang disampaikan. Berikutnya kami ingin persilakan atas nama Melati Putri. Selamat siang Mbak Mita, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat Saya sore. Bisa lebih keras lagi suaranya? Oke. Aku mau bertanya Mbak, kalau misalkan surat rekomendasi udah diterima sama Aminef, apakah kita bisa mendapatkan notifikasi gitu Mbak? Karena kan ada yang dikirim langsung. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya mengenai surat rekomendasi ini. Nah, untuk Anda yang sekiranya pemberi rekomendasi sudah mengirimkan rekomendasi ke Aminef, yang bisa dilaksanakan adalah nanti Anda selaku calon aplikan konfirmasi lagi kepada tim kami di Aminef untuk menanyakan hal tersebut. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sebagai informasi tambahan, tentunya untuk surat rekomendasi yang dibutuhkan 3, itu ada baiknya Anda tidak hanya menghubungi 3 orang saja, tapi lebih banyak ya, karena untuk mengantisipasi. Ada yang mungkin belum bisa memberikan rekomendasi, atau mungkin ada kendala lainnya. Jadi sebaiknya perlu dipertimbangkan hal tersebut juga ya. Terima kasih banyak Melati untuk pertanyaannya.
Baik, yang berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama Arya Riman. Iya, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya Kak, jadi Silakan. selama studi S1 itu kami ada disuruh juga selain skripsi itu Kak bikin jurnal dari penelitiannya kita yang kita tulis secara pribadi, tapi itu in Indonesia Kak. Jadi kalau misalnya itu dan itu di unpublished, terus itu Kak, jadi kalau kita misal mau submit yang itu Kak, kita translate dulu ke bahasa Inggris atau gimana Kak? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk rekan-rekan yang ingin menjadikan skripsi sebagai writing sample, apabila skripsinya adalah dalam bahasa Indonesia, tentunya perlu diterjemahkan. Namun, perlu dilihat juga bahwa untuk writing sample itu ada ketentuannya, yaitu maksimal 10 halaman. Jadi, biasanya skripsi itu akan lebih dari 10 halaman ya, jadi silakan diringkas, setelah itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk disertakan sebagai writing sampel Anda. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya. Berikutnya atas nama Diah Sutanto, silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apakah dari Fulbright mengizinkan untuk kita tuh mengambil Master of Applied Positive Psychology di University of Pennsylvania? Karena berdasarkan yang saya lihat di websitenya, itu mereka pakai sistem hybrid gitu Kak. Terus juga ada beberapa praktek lapangan yang karena mereka menganutnya kan itu terapan kan applied, jadi agak berbeda dari master degree lainnya gitu. Itu seperti apa ya Kak? Apakah ada ketentuan khusus dari Fulbright? Kemudian juga kalau misalnya kita ternyata udah lulus seleksi-seleksi itu kan sampai ke persiapan, kemudian kan dibantu yang LOA. Nah, itu apakah ada kemungkinan kita tidak diterima di universitas yang kita tuju, kemudian kita akan berganti universitas atau jurusannya long journey gitu. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, mengenai pendaftaran ke kampus di Amerika Serikat, kami akan membantu daftarkan langsung ke 4 universitas yang berbeda. Jadi dengan demikian, ini bisa menjadi antisipasi juga ya. Misalkan tidak mendapatkan LOA dari kampus 1 dan 3, tapi kita sama-sama nanti menunggu dari kampus 2 dan 4. Bagaimanakah kabarnya? Nah, itu yang bisa disampaikan. Kalau misalkan dari 4 ini ternyata tidak ada LOA ada sama sekali dari situ, maka tim kami akan membantu Anda untuk bisa mendaftarkan ke kampus lainnya yang sekiranya menerima late application. Jadi kampus ini haruslah yang berdasarkan dengan bidang studi dan spesialisasi yang diinginkan. Kalau semuanya untuk perubahan bidang studi, tentunya hal tersebut sangatlah tidak disarankan ya, karena akan berkaitan dengan hal-hal lainnya, seperti contohnya personal statement Anda, essay Anda, writing sample yang tadinya sudah misalkan bidang studi A, lalu dirubah semuanya harus ke bidang studi B, maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan demikian. Nah, mengenai pertanyaan spesifik tentang Master's Degree in Applied Psychology, dan itu adalah kelasnya hybrid, dan setelah itu ada di University of Pennsylvania. Nah, untuk hal ini sebaiknya saya sarankan Anda untuk bisa berkirim email kepada tim kami secara langsung supaya bisa mendapatkan jawaban yang lebih spesifik. Nanti tim yang mengelola beasiswa yang akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Silakan Anda cantumkan dengan lengkap deskripsi dari studi yang Anda temukan, yang Anda minati di University of Pennsylvania untuk bisa membantu tim kami menjawab pertanyaan lebih spesifik. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan dia ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Berikutnya atas nama Hadi Subekti, silakan. Baik, silakan Hadi. Ya. Ya. Pertanyaan saya sederhana, saya cuma mau perjelas saja untuk di bagian apa namanya, pertama yang form, kan ada beberapa form ya, form yang kita isi terus sama letter of reference ya, itu diisikannya kita print out terus kita isi menggunakan tangan atau kita isi langsung di komputer baru kita print out seperti itu Kak. Yang itu aja. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya.
Program Fulbright Master's Degree aplikasinya adalah berupa daring, jadi silakan Anda mengisi formulir aplikasi daring tersebut. Tidak ada yang perlu ditulis tangan. Jadi nanti silakan nanti ketikkan, misalkan untuk sign sebelum submit pun Anda tinggal menuliskan nama lengkap Anda sebagai konfirmasi bahwa Anda telah menyelesaikan formulir aplikasi daring. Lalu untuk juga dengan surat rekomendasi, sebaiknya nanti minta pemberi rekomendasi menuliskannya dengan cara mengetik gitu ya, supaya bisa lebih mudah dibaca. Jadi nanti silakan diketikkan, lalu setelah itu dibubuhi tanda tangan, lalu silakan yang bersangkutan mengirimkan ke alamat email Aminef, di manakah Anda bisa mendapatkan panduan lebih lengkap mengenai cara pengiriman surat rekomendasi ini. Nanti di tombol download guide yang ada di laman aplikasi daring Aminef yang ada di bagian kanan atas tersebut, bisa nanti diklik, diunduh, ada satu halaman PDF yang berisi instruksi tentang pengiriman formulir surat rekomendasi. Gitu ya. All the best untuk effortnya yang sedang dilaksanakan untuk mendapatkan surat rekomendasi. Semoga bisa menjawab juga pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Andi Alif. Silakan. Halo Kanita. Apa Ya, suara saya silakan terdengar dengan baik? Andi. Ya, dengan jelas. Ya, terima Silakan. kasih Kanita. Pertanyaan saya satu aja terkait dengan, tapi mungkin ada anaknya ya. Pertanyaan saya terkait dengan recommendation letter mungkin sudah sempat sedikit terjawab dari yang sebelumnya. Posisi saya sekarang ini bekerja sebagai pokoknya di bidang pemerintahan. Dan universitas saya itu berada di pulau yang terpisah dengan posisi domisili saya saat ini. Apakah saya juga masih diwajibkan gitu secara persyaratan bagi Fulbright untuk bisa accepted itu untuk memperoleh recommendation letter dari salah satu akademisi di universitas saya gitu ya. Kemudian terkait recommendation letter, misal nih dari recommender itu mengirimkan gitu ya dari email. Cuman apakah nanti kita dapat mengetahui bahwa itu sudah ada posisi dari recommendation letter yang sudah kita penuhi dari salah satu recommender? Takutnya, maksudnya ada notifikasi gitu. Caranya kita tahu itu seperti apa. Tadi saya coba baca-baca guidance, sepertinya belum tampil gitu. Mungkin itu Baik, aja. terima Terima kasih kasih. banyak untuk pertanyaannya. Nah, mengenai surat rekomendasi, ini kalau informasi di laman Aminef, silakan dapatkan surat rekomendasi dari atasan di tempat kerja atau dari dosen. Lalu, kira-kira siapa yang tepat dari kedua orang tersebut? Nah, itu adalah jawaban yang sekiranya Anda sendiri yang memiliki jawabannya. Misalkan Anda merasa bahwa misalnya saya dulu berkuliah di bidang bahasa Inggris, tapi memang sekarang menjalani studi dan ingin studi di bidang climate change, yaitu sangat jauh sekali, begitu ya. Maka dosen-dosen yang mengajar mata kuliah pada saat Anda berkuliah di jurusan bahasa Inggris itu tidak relevan untuk Anda yang ingin S2 bidang climate change. Dan jadi mereka yang memiliki pengalaman riwayat bekerja berinteraksi dengan Anda di bidang climate change tersebut adalah orang yang lebih tepat. Jadi itu adalah informasi yang pertama. Jadi misalkan Anda memutuskan ternyata dosen saya memang orangnya tepat nih untuk bisa diminta surat rekomendasi, maka silakan hubungi yang bersangkutan dan beliau bisa mengirimkan surat rekomendasinya via email. Cara konfirmasinya adalah ada dengan dua cara, misalkan surat rekomendasi tersebut sudah dikirimkan oleh dosen, bisa ditanyakan langsung kepada dosennya untuk memastikan juga. Lalu yang kedua adalah berkirim email kepada tim kami di Aminef untuk bisa mengecek untuk surat rekomendasi. Dengan catatan, tadi saya sampaikan juga, bila memungkinkan itu 3 surat rekomendasi yang diminta, tidak hanya 3 orang saja yang dihubungi, tapi kalau bisa hubungi lebih dari itu, untuk menghindari kemungkinan barangkali ada pemberi rekomendasi yang belum available untuk memberikan surat Jadi boleh 4 rekomendasinya ya untuk Anda. gitu Kak Mita. Silakan, boleh lakukan demikian. Ya. Kalau misalnya ketiganya ternyata yang approachable, ternyata yang beneran ternyata submit tiga-tiganya dari instansi tempat bekerja gitu ya, Kak, apakah dimungkinkan? Kalau misalkan ada lebih dari 3 surat rekomendasi yang diminta, lalu setelah itu ada 4 atau 5 yang kami terima, kami akan masukkan 2 lainnya ke dalam supporting document untuk atas nama Anda. Jadi demikian ya. Maksudnya kalau Semoga bisa. ketiganya itu atasan gitu Mbak, tadi pertanyaannya.
Boleh, silakan apabila menurut Anda mereka adalah orang yang paling tepat untuk bisa memberikan masukan yang positif dan juga masukan yang spesifik dari Anda. Tentunya surat rekomendasi itu harus bisa menjelaskan siapa Anda, lalu setelah itu bagaimana komitmen Anda terhadap bidang studi yang diinginkan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan Anda untuk bisa berinteraksi secara dekat dengan pemberi rekomendasi sehingga suratnya tidak hanya mengatakan bahwa Andi adalah rekan kerja di divisi ini dan dia kerjanya sangat baik, titik, begitu ya. Tidak ada masukan yang lebih spesifik lainnya. Jadi sebaiknya tidak demikian. Oke? Terima kasih banyak, Pak Mita. Terima kasih sama-sama. Berikutnya kami ingin melihat untuk yang lainnya. Oke, berhubung waktunya sudah terbatas, jadi saya akan persilakan satu orang, satu pertanyaan ya. Kami persilakan atas nama Andini Daulay, silakan. Selamat sore, Mbak Mita. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tadi sempat disampaikan bahwa proses daftaran kampus atau mencari LOA itu dibantu oleh Fulbright. Tapi apakah ada guidelines atau list kampus yang bisa diketahui oleh kandidat untuk memastikan kampus tersebut memang sesuai dengan budget dan untuk menghindari shortfall-nya? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pada prinsipnya, beasiswa Fulbright dapat dilamar untuk bisa Anda berkuliah di kampus manapun dengan catatan berada di Amerika Serikat. Kampus manapun ini tentunya adalah kampus-kampus yang sesuai dengan bidang studi dan juga spesialisasi yang Anda ingin ambil. Misalkan Anda ingin mengetahui kampus itu seperti apa profilnya, lalu bagaimana dengan pembiayaannya dan lain-lain, biasanya informasi tersebut dapat ditemukan di laman kampus. Masing-masing penerima beasiswa Fulbright itu memiliki pertimbangan yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin mereka juga memasukkan pertimbangan cuaca. Saya tidak mau berkuliah di tempat yang terlalu dingin, jadi saya memilihnya di negara bagian yang hanya di California, Texas, New Mexico, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang mungkin memikirkan, saya inginnya kalau ke Amerika bisa merasakan 4 musim, jadinya saya memilih negara-negara bagian yang dingin. Itu juga disesuaikan dengan bidang studi dan juga spesialisasi yang ingin saya ambil. Jadi, pilihan-pilihan apa yang seperti apa yang Anda ingin ambil, silakan ditentukan dari sekarang ya. Nanti nama-nama kampusnya boleh diajukan kepada kami. Baik, berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama Intan Nila Putri. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya mau menanyakan mengenai writing sample. Jadi, sedikit background, S1 saya itu ilmu politik. Saya ada writing sample, namun jurusan saya yang saya minati untuk S2 adalah teknologi atau UI UX. Nah, untuk teknologi atau UI UX tersebut, saya biasanya pakai portfolio UI UX, Kak. Nah, itu bukan writing sample bentuknya, tapi lebih ke portfolio dan juga penjelasan. Nah, apakah bisa kalau writing sample saya itu jadi portfolio? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk Anda yang memang berbeda jurusan yang diambil, yaitu S1-nya ilmu politik, lalu ingin S2 di bidang UI atau UX, hal tersebut dimungkinkan, dan beasiswa Fulbright memperbolehkan demikian, dengan catatan Anda sudah memiliki pengalaman kerja yang memenuhi yang sekiranya mendukung aplikasi Anda nantinya. Sementara untuk writing sample, silakan berarti Anda menulis ulang dari awal untuk writing sample untuk yang berkaitan dengan UI atau UX tersebut. Apabila Anda memiliki portofolio yang menurut Anda bisa memperkuat aplikasi Anda, silakan dilampirkan ke dalam supporting document. Itu untuk jawaban kami, semoga bisa membantu. Oke, untuk yang writing sample-nya berarti tetap harus bikin writing sample UI UX ya, Kak? Betul, betul, harus ada. Ya. Nah, itu Terima berarti kasih. harus dipublikasi, maksudnya harus online atau kayak gimana? Untuk writing sampelnya tidak harus yang sudah masuk jurnal atau sudah dipublikasikan di newspaper atau seperti semacamnya. Silakan Anda gunakan writing sample yang Anda tulis dari awal yang dengan catatan bahwa writing sample tersebut memang hasil karya Anda secara mandiri dan hasil karya tunggal. Ya. Semoga bisa membantu pertanyaannya. Baik, yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Florentia Suyen Tigau. Silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan untuk terkait surat rekomendasi, apakah sebaiknya surat rekomendasi tersebut diisi melalui seperti yang tadi Kakak sampaikan,
di Word. Namun yang saya tanyakan ini untuk tanda tangannya, apakah tanda tangannya dalam bentuk scan juga atau tanda tangannya itu setelah kita print rekomendasinya ditandatangani oleh pimpinan, kemudian kita scan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Pak, bagi pimpinan yang nantinya ingin memberikan surat rekomendasinya, mereka bisa membubuhi tanda tangan digital ke dalam surat rekomendasinya, lalu setelah itu beliau mengirimkan kepada kami secara langsung. Surat rekomendasi itu sifatnya konfidensial, jadi sebaiknya tidak diketahui oleh Anda sebagai calon pendaftar beasiswa Fulbright yang sedang dituliskan dalam surat rekomendasi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak, Kak. Terima kasih sama-sama. Berikutnya kami persilakan atas nama Siti Saadah Tala. Terima kasih, Kak. Ya, silakan Siti. Pertanyaan saya terkait bibliografi, file bibliografi yang akan di-attach di aplikasinya, Kak. Jika saya mau pakai writing sample skripsi saya sebagai acuan writing sample yang di-upload nanti, apakah file bibliografinya itu saya ambil dari daftar pustaka di skripsi saya atau bagaimana, Kak? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mengenai bibliografi dari writing sample Anda, ini adalah daftar pustaka dari writing sample yang nantinya Anda akan tuliskan, daftarkan. Informasi tentang lebih detail tentang bibliografi ini bisa ditemukan di dalam panduan yang bisa diunduh dari download guide yang ada di laman Aminef ya. Oke, berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Tiara Taufik. Halo, selamat sore Kamita. Selamat sore. Terkait writing sample. Jadi untuk writing sample itu tadi saya dengar kan kita bisa merecycle ya, quote unquote, skripsi yang kita kerjakan pada saat kuliah. Bagaimana Kak kalau misalnya kita mendaftar S2, jurusannya sama, tapi konsentrasinya beda? Contoh, skripsi saya mungkin terkait climate change, tapi pada saat saya S2, saya paling konsentrasi di Science and Infrastructure Policy. Apakah saya perlu melengkapi juga writing sampelnya Science and Infrastructure Policy atau bisa menggunakan skripsi tema skripsi yang sama karena kan domainnya sebenarnya tetap sama gitu ya, masih dalam public policy. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk Anda yang ingin melamar S2, lalu setelah itu jurusan atau spesialisasinya itu berbeda dengan spesialisasi yang diambil pada saat S1, maka kami sarankan Anda bisa melampirkan writing sample yang berkaitan dengan jurusan yang ingin Anda lamarkan nantinya untuk S2. Jadi, supaya bisa memperkuat aplikasi Anda secara keseluruhan. Begitu ya untuk jawabannya. Oke. Terima kasih banyak Tiara untuk pertanyaannya, sekaligus juga merupakan penanya terakhir untuk sesi tanya jawab pada sore hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian untuk pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, untuk pertanyaan lainnya silakan nanti sampaikan kepada tim kami di alamat email communications@aminef.or.id atau bisa juga hubungi kami melalui WhatsApp. Nah, untuk mempermudah, saya akan buka kembali ya untuk tadi file yang telah disampaikan untuk informasi Anda semuanya. Nah, untuk bisa menghubungi tim kami, silakan nanti masuk ke sini. Hubungi kami melalui alamat email di communications@aminef.or.id atau bisa menghubungi tim kami melalui WA yang ada. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Anda akan berinteraksi secara langsung dengan tim Aminef, bukan dengan pesan chatbot ya. Jadi oleh karena itu, kami akan responnya pada hari dan jam kerja. Namun, kami sangat menyarankan Anda untuk juga bisa meluangkan waktu untuk melihat, mengunjungi kembali laman Aminef di www.aminef.or.id, dan setelah itu Anda bisa membaca kembali informasi yang terkait dengan program Fulbright Master Degree dan juga informasi yang ada di dalam panduan untuk mengisi formulir aplikasi daring Fulbright Master Degree. Panduan tersebut bisa diunduh di dalam formulir aplikasi daring. Ada sekitar 25-26 halaman, panduannya dalam bahasa Indonesia, supaya bisa membantu Anda mengisi
formulir aplikasi dengan lebih tepat. Semoga membantu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya akan menyampaikan informasi mengenai kesempatan untuk mendapatkan TOEFL ITP Online Edition. Bagaimanakah caranya supaya Anda bisa mendapatkan kesempatan tersebut? Berikut ini adalah informasinya. Sebentar ya, saya akan lihat dulu. Nah, oke, bagi Anda yang ingin mendapatkannya, ya, sebentar. Saya lihat dulu. Nanti silakan Anda mengisi Google Form yang akan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Tidak usah diisi sekarang juga, silakan nanti setelah acara saja untuk mengisinya, karena ada bagian-bagian yang perlu Anda isi dengan seksama. Silakan tampilkan atau cantumkan tanggal hari ini ketika mengisinya. Berikut adalah informasinya, ya sudah terlihat ya. Nah, silakan Anda tangkap layar atau memindai kode QR yang Anda simak di layar. Nanti silakan Anda mengisi kesempatan untuk voucher TOEFL ITP Online Edition setelah acara ini selesai. Karena sesaat lagi kita akan melangkah ke sesi berikutnya, yaitu sesi coaching bersama alumni. Oke, saya tutup ya untuk layarnya. Nah, sekaligus kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bergabung bersama kami di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini, dan apabila Anda ingin menyusul bersama kami di Zoom meeting untuk bisa berinteraksi langsung dengan para alumni, silakan dapatkan informasi tautan Zoom meeting registration-nya di Instagram Story dan Facebook Story akun Aminef. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.